Halo, selamat siang semua. Halo Pak, Hai, halo Pak. eh, Eh, suara bisa dengar ya? suara saya cukup jelas. Ya, ya, ya. Udah Oke. kedengeran. Oke. Apa kabar Pak? Baik, gimana, Messi? Apa kabar? Baik juga Pak. Lagi di mana ini? Oh, lagi di WFH Pak, work from home Pak. WFH ya? Waduh. Oke. Pak, mungkin bagi teman-teman viewers yang baru join, saya ucapkan welcome di IG Live Valburi Futures Medan. Kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Balwindar. Beliau adalah Senior Division Manager PT Valburi Asia Futures Medan. Tentunya beliau muda, karisma, dan tentunya berpengalaman. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Teman-teman semua mungkin uh, melihat sosok Pak Balwin ini seperti berasa di Bollywood kali ya. Oke, mungkin Pak, kita pada siang hari ini akan membahas topik tentang digital strategi. Halo Pak? Halo? Ya, gimana gitu? Ya, Oke. Oke, buat teman-teman viewers yang baru join, bisa memberikan pertanyaan seputar peluang bisnis yang akan diberikan di kolom komentar ataupun DM langsung ke IG Valburi Futures Medan kita. Oke Pak, mungkin topik kali ini kita akan membahas tentang digital strategi trading for business. Mungkin kita langsung aja kali ya Pak. Mungkin kata-kata trading ini mungkin terasa sangat berat gitu. Uh, bisa dijelasin Pak, trading itu seperti apa sih gitu. Mungkin kata trading ini kayak grafik gitu, angka-angka gitu, mungkin kelihatannya agak ribet. Boleh dijelasin Pak, menurut Bapak gimana trading itu? baik. Halo semuanya, teman-teman. Eh, Trading ya. Sebenarnya trading itu simple ya. Trading itu kan kalau ya itu istilah yang digunakan di kita ya di bagian finansial. Trading itu artinya memperdagangkan instrumen finansial. Jadi sebenarnya kata trading sendiri artinya dagang, tapi istilah itu dipakai khusus di dunia finansial. Lebih seringnya begitu. Oke. Oke. Mungkin teman-teman udah bisa juga di trading itu mungkin menurut Pak Balwin seperti itu. Mungkin tidak sengeri ya yang kita bayangkan kali ya. Pak, mungkin di daerah digital ini ya, kita kan melakukan trading. Itu pasti memerlukan platform. Platform apa sih Pak yang kita gunakan untuk melakukan trading? Halo? Sorry ya, Oke, ada masalah teknikal barusan. okay. It's okay. Kamu bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Eh, Sebenarnya paling umum ya, aplikasi yang paling populer yang sering digunakan, saya juga gunakan itu MetaTrader 4. MetaTrader 4. Sekarang memang ada MetaTrader 5, tapi eh, sebenarnya MetaTrader 5 itu banyak fitur-fitur yang digunakannya itu nggak terlalu penting, jadi mayoritas orang masih pakai MetaTrader 4. Oke. Okay. Berarti platformnya itu adalah MetaTrader 4 ya. Itu aplikasinya free atau gimana ya Pak? Free, bisa di download ya. Metode 4 itu ada untuk
iOS, untuk Android, dia juga tersedia untuk Windows, uh, untuk Macintosh juga bisa, bahkan tab ya, tab juga ada. Gitu. Jadi Keuntungan aplikasinya, dari aplikasi tersebut itu, ya? wah, uh, keuntungannya, mungkin keunggulannya ya, aplikasi itu sangat mudah digunakan, ya sangat mudah digunakan. Di dalamnya itu udah tersedia banyak fitur-fitur yang cukup cukup sangat membantu dalam orang-orang yang melakukan trading. Jadi di dalam itu sudah tersedia ada ratusan indikator yang dibawa dari MetaTrader sendiri. Terus saya juga tahu ada beberapa grup-grup ya, teman-teman yang dari mungkin kelompok-kelompok di Jawa sana, mereka buat indikator sendiri dan mereka bisa install di Winner ini. Oke. Terus Terus di metode 4 itu juga bisa dipakai ya, dipakai untuk automation. Jadi bisa pakai expert advisor atau robot untuk trading yang kita tahu di aplikasi ini itu mungkin enggak gitu. Kebanyakan sih perusahaan-perusahaan broker yang pakai metode 4 kan platform demo. Yang saya tahu juga di aplikasi yang lain itu kita nggak bisa coba demo gitu. berarti melalui platform ini kita nggak perlu kayak transaksi langsung dengan orang ya. Jadi melalui ini kita dapat bekerja di mana saja ya melalui aplikasi ini ya. Ya, jadi aplikasi ini suara saya kedengeran ya? Sepertinya kurang keras. Boleh dinaikkan lagi volumenya, Pak? Kurang keras ya? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya. Oke, coba sebentar. Ya, bagi teman-teman yang baru join, saya ucapkan selamat datang di Valburi IG Live Future Medan. Teman-teman bisa follow akun kita untuk informasi yang lebih jelas, bisa langsung DM atau ada pun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom komentar. Ya, oke. Gimana sekarang? Udah dengar saya? Oke, Pak. Much better, Pak. Much better ya. Oke, sampai di mana tadi kita, Messi? Mungkin tadi sampai kita bahas kalau trading ini berarti kita nggak perlu transaksi secara langsung dengan kayak kontak langsung dengan sesama individu gitu ya. Berarti melalui trading ini kita bisa lakukan di mana saja gitu. Dan ya, Pak. Dengan MetaTrader 4 ya, kita bisa melakukan demo trading. Maksudnya itu artinya kita nggak harus mulai dengan dana pribadi dulu gitu. Jadi kita bisa pakai dana virtual dulu untuk latihan, coba dulu strategi kita beberapa waktu. Setelah kita matangkan, kita baru ya bisa putuskan apakah kita mau memulai dengan dana pribadi atau tidak. Seperti itu. Berarti nggak perlu langsung pakai uang asli gitu ya, Pak? Bisa pakai demo gitu? Ya, jadi namanya demo account ya. Demo account itu hanya untuk demonstrasi aja. Oke. Pak, mungkin berarti kalau untuk melakukan trading ini kita perlu kayak laptop kah atau
komputer kah gitu dalam trading ini Pak? Oh, itu kembali ke bagaimana nyaman individu masing-masing ya. Kalau saya jarang pakai laptop. Ya, banyak teman-teman saya juga trading itu lewat handphone aja. Tapi ya itu pilihan kembali lagi. Oh, berarti dapat mobilisasi lebih gampang kali ya, bisa dilakukan di mana saja kali ya, Ya, melalui benar. handphone kali. Nah, oke Ya, Pak, kalau kita pakai, mungkin dalam trading ini, ya, ya tadi saya mau tambahkan kalau kita pakai laptop ya kan agak sedikit ribet ya kan. oke berarti teman-teman semua, berarti kita lakukan trading ini sangat praktis. Kamu bisa lakukan di mana aja sih, yang penting ada handphone, mobile ya, tentunya pakai data juga. Oke, Pak mungkin dari trading Pak, ini strategi dan manajemen risiko yang bisa dilakukan gitu, ada nggak langkah-langkahnya Pak? Kembali kalau kita cerita strategi ya, strategi itu variatif. Kalau saya ceritain strategi trading secara mendetail sekarang, mungkin nanti kita live IG-nya selesainya jam 7 sore, ya kan? Tapi saya punya aturan yang selalu saya pakai dalam trading, ya kan? Mungkin sangat membantu teman-teman gitu. Kalau yang sudah memulai trading, baik itu baru saja atau sudah lama, ataupun yang baru mau belajar begitu. Jadi ini teman-teman juga boleh boleh juga aplikasikan aturan-aturan dalam trading ini. Nah yang pertama sih karena kita kebanyakan kita ya trading itu kita kan ada keterkaitan kita itu menggunakan analisa ya, analisa yang kita pakai lewat grafik atau mungkin baca berita dan sebagainya. Jadi kalau kita dalam menganalisa grafik, biasanya saya lihat apa yang jelas dan saya ikutin apa yang memang terlihat jelas begitu. Jadi saya ada cerita dulu waktu saya pernah trading ya sama teman saya. Jadi di situ saya lihat ada pola. Nah ini agak sedikit lucu ya. Jadi kalau kembali ke grafik ini ada pola-pola seperti itu gitu. Jadi ada pola head and shoulder gitu. Terbalik gitu. Jadi kepala dan bahunya terbalik. Nah, yang tadi saya maksud lihat apa yang jelas, lakukan apa yang jelas itu maksudnya begini. Jadi waktu saya ceritakan sama teman saya komentar bahwa sepertinya di grafik ini saya lihat ada pola head and shoulder terbalik gitu. Teman saya bilang, coba kamu berdiri di sudut ruangan, kamu lihat, apakah kamu masih lihat pola head and shoulder ini terbalik gitu. Nah, kalau memang terlihat memang masih seperti kepala dan bahu yang dibalik, maka mungkin itu memang pola kepala dan bahu yang terbalik gitu. Itu biasanya indikasi bahwa harga bakal naik yang kita pelajari dari masa lampau gitu. Tapi kalau kita lihatnya sedikit memaksa, mungkin aja itu enggak gitu. Jadi trading ada keunikannya seperti itu. Nah kembali ke manajemen resiko, tadi Messi ada tanya manajemen resiko ya. Ya jadi dalam trading itu kita harus merangkul resiko. Artinya bukan kita asal aja gitu
kita seperti asal-asalan ya terhadap dana itu, tapi mengetahui bahwa seberapa ukuran resiko yang saya letak di satu perdagangan ini dengan imbalan yang ada potensinya gitu dalam satu perdagangan ini. Jadi itu lebih ke Potensi imbalan itu kuantifikasi. seperti apa, Pak? Cara Imbalan mengetahui itu artinya, potensi. ya maksud saya begini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam satu perdagangan, kita melihat bahwa di sini ada peluang nih bahwa harga akan naik. Kita harus melihat bahwa bagaimana kalau ternyata harganya nggak akan naik gitu. Ternyata turun. Jadi di situ kita ukur resikonya. Di titik mana ini sudah tidak valid lagi untuk naik. Nah, imbalannya itu adalah kalau dia naik, dia bisa naik sampai seberapa gitu. Jadi dengan ini namanya resiko banding imbalan. Resiko banding imbalan, manajemen resiko ya. Saya biasanya pakai 1:3 gitu. Jadi kalau misalnya resikonya 20 poin, saya cari yang imbalannya 60 poin gitu. 1:3 seperti itu. Jadi perbandingannya adalah 1:3 gitu ya, Pak. Mungkin Ya, bisa aja kalau biasanya 1:2 atau di variatif sih, variatif. Terus Pak, kalau misalnya nih udah tahu nih resikonya, perbandingannya nih sama keuntungannya, itu bagaimana kita melakukan kayak langkah-langkah gitu untuk tetap tepat gitu untuk mencari keuntungan dalam trading ini? Nah, kembali ini ke dalam statistik ya, statistik. Kita sebenarnya menggunakan rumus matematika probabilitas, di mana kalau misalnya nih kita ukur trading itu dengan 20 sampel size. 20 sampel size artinya akan ada 20 percobaan trading. Nah, katakan saya misalnya saya atau Anda ya punya tingkat probabilitas benar itu 60%, katakan. Atau 50% lah ya. Tapi dengan resiko yang kita tepatkan tadi, misalnya 1:3 tadi, satunya itu 20 poin, tiganya itu 60 poin. Jadi kalaupun perdagangan ini, 5 dari perdagangan ini karena probabilitasnya 50% berakhir kepada kekalahan, maka ya 5 dikali 20 saya minus 100 poin begitu. Dan 5 lagi misalnya benar ya. Maka 5 dikali 60 poin itu ada 300 poin. Jadi selisihnya itu adalah keuntungan bersih dari kita. Harganya apakah stabil atau naik turun ya, Pak? Nah, sampel size perdagangan ini nggak dilakukan sekaligus bersamaan, ini dilakukan dalam 20 kali percobaan gitu. Jadi kita kan tahu, kita nggak trading cuma sekali, kita lihat profit atau enggak gitu kan. Kita coba sampai 20 kali gitu misalnya. Nah, mungkin bagi teman-teman sekali lagi yang baru join, saya ucapkan welcome. Terima kasih sudah hadir di IG Live Valburi Futures Medan. Mungkin Pak, di saat pandemi seperti ini, kan banyak nih yang masih bingung untuk mendapatkan income di peluang dan peluang bisnis saat ini, Pak. Bisa nggak mungkin dalam trading ini produk apa gitu Pak yang berpeluang tepat pada saat ini, Pak?
Eh, banyak ya, banyak. Kalau kita cerita soal produk, banyak peluang di masing-masing produk ya. Cuma kalau kita melihat sekarang popularitasnya yang paling diminati orang, ya yang mungkin hari ke hari itu dibicarain sama orang, itu saat ini di emas, gold. Oh, di gold ya. Ya, jadi kita tahu eh, dari sejarah mengatakan bahwa setiap kali ada kerisuhan, ada kekacauan, pandemik dan sebagainya, investor cenderung membeli aset yang aman, safe haven namanya. Jadi emas ini sebagai komoditas dia dinilai bahwa emas adalah salah satu aset yang aman. Kenapa? Karena ya kita tahu emas eh, dia nggak kena inflasi, nilainya terus naik, ya kan? Dia juga langka, bisa habis dan sebagainya. Oke, Pak. Kalau ngomong-ngomong tentang emasnya nih, emasnya itu dalam berupa fisik atau gimana, Pak? Nah, perdagangan instrumen finansial ini tidak melibatkan fisik sama sekali. Jadi nggak ada fisiknya. Yang kita perdagangkan itu hanya nilai kontraknya saja, gitu. Harganya sama dengan harga pasaran karena kita mengikuti harga internasional emas, namun dia diperdagangkan dalam unit volume per 31,1 gram. 1 troy ounce namanya. Jadi kalau kita di Indo itu kan harga emas itu kita lihat per gram ya. 1 gram berapa gitu. Nah, kalau secara internasional itu harga emas itu dia diukur per troy ounce. Berarti peluang yang bagus saat ini adalah trading di gold ya, Pak ya? Kalau Bapak Ya, sendiri biasanya melakukan trading itu, kan gini Pak, ada yang bilang trading itu harus ada waktu tertentunya gitu. Kalau di Bapak itu melakukan tradingnya on style-nya gimana? Jamnya jam berapakah? Time frame-nya berapa lama gitu? semua itu kalau kita cerita soal time frame, setiap kurun waktu itu masing-masing dia berkaitan satu sama lain. Ya, jadi kita selalu melihat gambaran dari skala yang paling besar per bulannya dulu. Kita lihat sampai ke mungkin kurun waktu terkecil gitu. Ya mungkin 15 menit, 30 menit gitu untuk eksekusinya gitu. Kalau kita cerita trading ada waktunya. Halo? Oh ya? Sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin baru join, saya ucapkan welcome. Bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar. Halo Pak? Ya, halo, bisa dengar? Oke. Tadi Udah buffering. ya? Oke. Oke. Mengenai jam-jam berapa itu waktu yang terbaik untuk trading, biasanya volume transaksi itu paling besarnya itu setelah sesi Eropa, dari jam 2 siang ke atas. Ya, Jadi kalau jam kita 12 ya? bayangkan, ya, jadi kalau kita bayangkan ibaratnya ada satu pasar dan kita datang ke pasar itu, kita nunggu sampai mayoritas orang datang ke pasar itu untuk lihat gitu. Kira-kira kebanyakan hari ini mereka bakal mau jual emas atau mau beli emas, itu dapatnya setelah sesi Eropa.
apakah jam operasionalnya 24 jam, Pak? Atau seperti kita kayak usaha konvensional gitu? Ada jam-jam Enggak, tertentunya? sebenarnya sih trading ini dia 24 jam ya. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu pagi dia udah tutup, Sabtu Minggu market tutup. Jadi kalau misalnya kita nggak punya waktu di pagi hari gitu, kita bisa trading di siang hari. Kalau kita nggak punya waktu di siang hari, kita bisa trading ya, sore hari. Kalau nggak ada sore hari, mungkin kita bisa masuk di malam hari. Jadi itu semua ada sesi-sesinya gitu. Dimulai dari sesi dari New Zealand masuk ke Asia, Eropa, Eropa baru ke New York. Oh, berarti semuanya berarti ada waktunya ya. Cuma ada beberapa yang bilang kayak ikut trading gini butuh kayak jam tengah malam gitu, nanti kamu bangun bisa tiba-tiba loss gitu. Itu gimana menurut tanggapan Bapak soal jam waktunya itu seperti itu? Ya, sebenarnya itu hanya itu gimana ya? Kalau misalnya kita cerita trading, ya kan? Di dalam transaksi berjangka ini selalu ada resikonya. Makanya kita dari tadi cerita manajemen resiko dan sebagainya, ya kan? Nggak ada satupun formula itu yang bisa menghilangkan resiko tersebut. Cuma kalau misalnya katakan tadi ya Messi bilang malam-malam kita harus bangun, tiba-tiba udah loss, drop, habis dan sebagainya. Ini mungkin orang tersebut dia trading nggak pakai manajemen resiko gitu. Karena kalau misalnya dari awal titik perdagangan dia udah set ya, di mana titik batas kerugian yang akan diletakkan gitu. Jadi kalau saya nggak mau tahu kalau misalnya harga lewat dari $20 gitu. Saya mau posisinya tertutup otomatis itu bisa dipasang secara otomatis. Jadi nggak perlu harus dijagain dan sebagainya gitu. Kalau memang harganya bakal naik terus dan nggak turun melewati $20 ya kemungkinan besar aman-aman saja ya kan. Tapi kalau turun di bawah $20, ya tadi Bapak ada bilang ada aplikasi yang dipasang untuk meminimalisasi adanya resiko. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Itu bukan aplikasi, itu salah satu fitur di MetaTrader 4. Ya, namanya stop loss. Oh, stop loss ya Pak. Oke. Itu keunggulannya seperti apa Pak dan cara kerjanya? Stop loss itu katakan dia itu kayak safety belt. Kalau kita nyetir ya kan, kita nyetir kenceng balap ya kan, lari 160, 180, kita pakai safety belt, mobilnya terbalik, masih bisa aja kita hidup karena ada safety belt. Ya, tapi kalau kita ya lari 60, lari 80, ya kan nabrak dikit aja nggak pakai safety belt, bisa aja kita terjun ke depan gitu ya kan. Jadi itu adalah satu fitur untuk nambah safety aja di perdagangannya. Oke. Akurasinya itu berapa persen Pak dapat diandalkan? Akurasi untuk stop loss. Saya nggak bisa cerita soal akurasi, soalnya itu satu fitur ya. Okay. Ya ada mungkin case-case di mana ya bisa saya katakan stop loss ini melindungi ya hampir 80% ada, tapi semuanya bisa terjadi ya kan. Oke. Mungkin dengan adanya stop loss tadi bisa
meminimalisasikan resiko terhadap trading. Mungkin Iya. ada lagi satu isu Pak, mungkin kayak banyak yang bilang juga kalau trading itu high risk. Menurut Bapak gimana? Soalnya kan tidak berbentuk fisik gitu. Trading itu sebenarnya ya memang paradigmanya itu di luar sana high risk high gain, ya kan? Tapi itu kita bisa set, kita bisa ganti gitu. Kita bisa ganti dengan low risk low gain, ya kan? Cara Jadi gantinya kalau seperti apa? jadi salah satu keunggulan daripada trading itu kita bertransaksi itu menggunakan daya ungkit, leverage namanya. Oke, jadi yang biasanya sering saya gunakan itu daya ungkit 1:100. Oke, jadi saya bertransaksi menggunakan modal 1 untuk bertransaksi sebesar 100. Seperti itu. 100 kali lipat. Ya kan? Jadi simpelnya kalau misalnya saya beli mata uang euro, ya kan? Dan ada keuntungan $1 di sana. Nah, karena saya pakai daya ungkit 1:100 tadi, $1 itu jadi $100 gitu. Walaupun saya cuma pakai dananya 1 gitu. Dia dikali 100 lipat gitu. Nah, begitu juga kalau turun. Kalau dia turun berkurang $1, saya jadi minus 100. Nah, kalau kita mau meminimalisasi tingkat resiko tadi, kita mau buat jadi low risk, low gain, kita bisa kurangi volume perdagangannya. Jadi itu kan tadi pakai volume perdagangan normal ya, kita bilangnya lot, 1 lot. Kalau kita kecilkan ke 0,1 lot, maka kita pakai 1:10, bukan 1:100. Oke. Mungkin seperti yang sudah Bapak jelaskan, mungkin teman-teman semua sudah lumayan banyak nambah wawasan ya. Terus Pak, ini kelebihan dari strategi Bapak ini untuk melakukan kayak closing gitu, untuk menjelaskan kepada nasabah itu strategi apa sih yang Bapak biasa lakukan? Strategi ya. Jadi karena mungkin basicnya saya punya kecenderungan ketertarikan ke market itu lumayan tinggi, ya kan? Jadi saya sering bagi tips dalam trading, info-info juga seputar berita-berita apa yang dirilis dari pada satu negara, terus kira-kira impact-nya seperti apa gitu ke ataupun satu mata uang dibandingkan mata uang negara lain. Jadi mungkin banyak yang ikutin info itu. Jadi mereka tanya-tanya, ya mungkin terus tertarik gitu untuk coba berdagang. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Oke, bagi teman-teman mungkin sudah dijelaskan Pak Balwin cara mungkin dengan blast, WA ataupun dengan mungkin lebih jalinkan komunikasi terus ya dengan relasi ya. Oke Pak, untuk saat ini Pak, telat nggak sih untuk ikut mulai trading di tahun 2020 ini?
saya bilang sih lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Oke. Terus bagaimana Pak cara bergabung di Valburi Asia Futures Medan? Mungkin bagi teman-teman yang baru mau join, pemula gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada Anda-Anda yang tertarik ya untuk lebih mengetahui bagaimana sih trading itu, terus apa keunggulannya, terus ada potensi apa di dalam itu, sebenarnya bisa saja langsung kunjungi kantor Valburi cabang Medan, ya kan? Di sana sudah pasti ada yang kita bilang itu, yang kita sebut financial konsultan. Financial konsultan yang bakal membantu menjelaskan ada trading ini seperti apa, bagaimana cara belajarnya, ya kan, cara menganalisa, dan juga sebenarnya banyak sih ya materi-materi seperti itu online. Nah kalau untuk masalah daftar ke Valburi, saya Mungkin rasa lebih ke syarat-syarat atau modalnya Pak untuk para pemula, modal ya. modal dan syarat-syarat tertentu mungkin Modal, usia kah atau apa gitu. uh, biasanya sih relasi-relasi saya itu mereka trading itu ratusan juta, tapi saya rasa lewat Valburi itu untuk syarat minimal pembukaan rekening itu nggak besar ya. Itu bisa bisa langsung aja coba datang ke kantor yang angkutan gitu di Valburi cabang Medan. Oh, Nah kalau mengenai berarti syarat-syaratnya, saya rasa tetap itu mengikuti peraturan daripada Bapepti ya. Customer itu dia harus melampirkan data-data yang cukup lengkap, data rekening dia, identitas dia ya, mungkin KTP, paspor dan sebagainya, foto dia juga, detail pekerjaan dia, ya tetap mengikuti prosedur daripada Bapepti. oke, mungkin kalau misalnya kita nih masukkan modal dengan jumlah sekian, misalnya kita katakanlah ratusan juta gitu, itu apa yang kita dapatkan Pak bagi pemula? Dengan modal ratusan juta ya, yang pertama itu customer itu bisa berdagang, dia bisa bertransaksi itu untuk hitungan ya seperti tadi saya bilang ya, ini kan bisnis sebenarnya keunggulannya adalah daya ungkit gitu. Jadi dengan ratusan juta dia bisa bertransaksi jauh lebih besar, ya mungkin miliaran. Kalau di tadi kita bahas lebih spesifik ke produk emas, ya jadi untuk bertransaksi dengan volume satu lot transaksi di emas itu hanya membutuhkan dana sekitar $1.000 aja sebenarnya, nggak sampai ratusan juta. Dia sudah bertransaksi sebesar 3,1 kilo, sekitar situ ya, kurang lebih 3,1 kilo. Jadi kita tahu kalau kita mau beli emas ke toko emas 3,1 kilo itu udah untuk harga sekarang udah 2M lebih ya kan. Jadi dengan $1.000 tadi ya sangat-sangat worth it. Apalagi kalau ratusan juta mungkin dia bisa trading lebih dari satu lot.
Apakah mungkin kita udah dapat bimbingan nggak sih Pak, kayak guideline-nya gitu? Bimbingan, tentu. Di Valburi cabang Medan itu ada wakil pialang berjangka yang selalu siap untuk membimbing nasabah langkah-langkah dalam bertransaksi ya, terus cara menganalisa pasar, itu semuanya diajarin gitu. Jadi ibarat kalau customer sama sekali nggak pernah tahu trading, dia nggak pernah coba juga, ya seperti anak bayi yang baru lahir gitu ya, wakil pialang pasti bantu jelasin semuanya. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, untuk info lebih lanjut bisa langsung DM ke IG Valburi_Futures_Medan. Mungkin tim kita yang akan memberikan respon kepada Anda. Mungkin teman-teman yang saat ini ada pertanyaan seputar peluang bisnis yang diberikan bisa langsung komen ke IG live kita di bawah, dan kita masih terus. Oh, ada. Halo Bapak Harrison. Pak, terima kasih masih stay ya. Mungkin Bapak bisa tambahin beberapa informasi yang mungkin kita miss. Bapak bisa langsung loh komentar di kolom juga. Mungkin soal alamat kantor kita bisa langsung lihat di bio IG live, akun IG Valburi_Futures_Medan. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin kita akan melakukan sesi Q&A. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Ronai Purba. Mungkin tadi sudah dijawab sih. Halo, Pak Ronai, sore ya. Pak. Ronai, Pak mau tanya, strategi apa untuk meyakinkan calon nasabah kalau dia mengatakan teman-temannya pernah loss di futures? Boleh dijawab Pak? Oke, kalau kita cerita soal loss ya, sebenarnya kerugian itu adalah bagian daripada perdagangan, ya kan? Saya nggak lihat ada satu sektor bisnis apapun atau yang tidak memiliki resiko, ya kan? Nah, kalau kita telusuri bagaimana terjadinya kerugian itu, terus berapa kerugiannya, berapa persen dari modalnya, mungkin kita bisa dapat gambaran yang lebih bagus gitu, untuk kasih feedback soal pertanyaan ini. Tapi kembali lagi ke yang tadi kita bahas soal manajemen resiko ya. Kalau kita trading pakai stop loss, kan, kita sudah bisa ukur dari perdagangan yang saya akan lakukan ini, maksimal kerugian saya itu berapa gitu. Jadi tentu customer dia nggak mungkin, misalnya dia punya uang 100 juta, dia pasang resikonya 100 juta, kan itu udah berlebihan. Bisa aja mungkin dia pasang resikonya itu beberapa ratus ribu kalau dia pakai volume lot yang kecil, atau beberapa juta kalau dia pakai volume standar. Itu semua bisa ditentukan, bisa di setup ya, otomatis. Oke. Oke, untuk Bapak Ronai mungkin jawabannya cukup jelas. Ini ada lagi Pak dari Calv SH. Tanggapan tentang binary option itu gimana? Binary option.
binary option ya. Iya. Kebetulan saya nggak pernah memperdagangkan binary option, dan saya rasa itu cukup itu sangat cepat gitu. Trading ini Sangat kan cepat, butuh maksudnya? proses. Trading ini kan butuh proses. Kalau kita beli satu aset, kita perlu waktu untuk nunggu dia naik gitu. Nah, apa yang saya dengar dari teman-teman saya bahwa di binary option itu kita bisa set jangka waktu perdagangan kita itu misalnya 1 menit, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan. Saya rasa itu agak sedikit sulit untuk kita memperkirakan 1 menit ke depan aset itu bakal kemana gitu. Ya, jadi saya nggak pernah coba. Gimana, Pak? Dan juga binary option itu saya rasa di Indonesia itu masih belum legal ya. Ya, ini ada yang komen. Ya benar, binary option itu masih belum legal gitu di Indonesia. Itu nggak resmi di bawah naungan BBJ. Jadi nggak difasilitasi oleh BBJ, juga tidak dilegalisasi oleh Bapepti. Nah, perdagangan yang tidak diawasi oleh pemerintah itu resikonya double. Berarti binary option itu masih itu ilegal ya? Kalau dari saya nggak rekomend. Oke. Mungkin Pak bisa kasih mungkin peluang bisnis trading ini sangat berpeluang besar ya di masa pandemi ini. Bapak bisa kasih gimana keyakinan mungkin atau mengapa kita perlu mengambil peluang bisnis tersebut? Oke, jadi trading ini sebenarnya kita ini kan berdagang langsung ke bursa ya. Kita berdagang langsung ke bursa. Jadi semuanya itu dilakukan secara online. Kita bisa lakukan itu lewat gadget kita. Saat ini siapa sih yang nggak hidup bersebelahan dengan gadget mereka ya kan? Kita lihat dari anak sekolah sampai yang kuliah atau kerja, dewasa dan sebagainya, selalu itu berdampingan dengan gadget mereka, handphone mereka ya kan? Jadi fun-nya trading, juga keunggulannya trading itu di situ bahwa kita nggak harus pikirkan di mana mau trading, karena itu bisa dilakukan di mana aja, ya kan? Masalah waktu juga tadi kita udah jelaskan bahwa trading ini waktunya fleksibel, hampir 24 jam satu hari pasarnya itu buka. Jadi kalau kita luangkan waktu ya mungkin setengah jam, 1 jam aja dalam satu hari, ibaratkan kalau misalnya kita kerja dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore, terus kita pulang, kita bersih-bersih, kita nonton TV, sambil kita nonton TV gitu, kita juga bisa trading. Ya kan? Wah, berarti kalau kita lihat ada peluang aset ini akan naik atau turun, ya kan, kita bisa manfaatkan keuntungan itu. Lagi kelebihannya dari trading itu, kita biasanya kan orang kalau dagang itu beli harga murah, jual harga tinggi. Kalau trading itu bisa dua arah gitu. Jadi kita bisa jual dulu di harga yang tinggi, nanti kita beli di harga yang rendah gitu. Oh, jadi trading itu bisa dua arah ya, jual dan beli ya, nggak
beda dengan yang di pasar-pasar kita cuma bisa beli aja ya Pak ya? Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita lihat satu instrumen investasi finansial aset ini bakal menurun gitu, kita bisa jual aja gitu, nggak usah kita beli. Kita jual, semakin dia turun, kita semakin mendapatkan keuntungan. Ini ada informasi dari Bapak Harisan, trade emas saat pandemi masih berlangsung dan juga ancaman resesi global diprediksikan berada di posisi uptrend. Terima kasih Pak informasinya. Jadi harga berada di atas $2.000, ya peluangnya sangat besar ya. Oke. Sekali lagi buat teman-teman, ya. Oke, saya tambahin sedikit Messi. Saat ini kan harga emas itu di 1940-an ya. 1940-an. Karena ini corona kan nggak berhenti-berhenti ya kan. Kita juga nggak tahu kapan stopnya. Jadi ini kita masih dalam masa pandemik. Entah teman-teman masih sadari ini atau enggak, ya kan. Bisnis ini belum bergerak lancar gitu. Sementara harga emas itu seiring berjalannya waktu naik ya kan. Kita lihat juga dari analisa-analisa pakar-pakar ekonomi bahwa mengatakan harga emas ini masih berlanjut naik gitu. Jadi sebenarnya peluangnya itu besar gitu kalau teman-teman mau beli emas. Oke. Buat teman-teman yang mungkin punya modal lebih, bisa langsung trading, daftar di registrasi di Valburi Futures Medan. Mana tahu peluang Anda lebih besar akan keuntungannya di income di pandemi seperti ini ya. Oke Pak, mungkin untuk teman-teman semua, teman-teman viewers, bagi yang ingin memberikan pertanyaan, boleh ketik langsung di kolom komentar atau DM kita langsung di Valburi_Futures_Medan. Nah Pak, mungkin di beberapa saat ini mungkin kita ada mendengar kayak Valburi itu tradingnya aman dan mudah itu. Dibantu dengan ada satu fitur. Itu fitur apa ya Pak? Ya, jadi Valburi ini dari dulunya saya tahu Valburi ini kan sebagai jembatan ya untuk memfasilitasi masyarakat bisa bertransaksi ke bursa berjangka. Jadi sekarang Valburi itu ada satu aplikasi ya khusus untuk customer ya, di mana mereka bisa lihat analisa-analisa harian kemana aset ini bakal bergerak gitu. Misalnya hari ini harga emas bakal mau naik atau turun, itu ada analisanya di sana gitu. Dan lengkap dengan disediakan titik manajemen resikonya gitu. Dimana kalau misalnya ini invalid ya, stop lossnya di mana, terus kalau memang beneran analisanya bener, target kita kemana, itu lengkap disediakan di sana. Jadi siapapun yang nggak ada waktu untuk belajar trading atau belum pernah trading ya kan, mereka boleh coba di demo account saran-saran dari Valburi ini, terus nanti boleh evaluasi gitu, lihat gimana gitu, apakah memang bantuan dari Valburi ini bisa menghasilkan uang atau seperti apa gitu. Mungkin kayak seperti indikator-indikator teknikalnya, kayak tidak salah namanya
sinyal Telegram ya Pak, fiturnya. Iya, iya. Mereka juga ada sinyal Telegram, ya, yang diupdate itu setiap hari. Jadi itu tersedia ya. Mungkin customer cuma boleh tes, ikutin sarannya. Halo Pak mungkin kita tinggal kurang lebih 3 menit lagi bisa kasih closing statement Pak untuk IG Live kali ini. Ya. Gimana? Sorry, boleh diulangin? Closing statement Pak. Closing statement. Oh iya, jadi gini teman-teman, kita tahu kan dunia trading itu semakin mudah ya, semakin mudah sekarang untuk dipelajari karena begitu banyaknya informasi yang tersedia. Juga tidak seperti dulu ya, di mana pelaksanaan dalam trading ini mungkin sulit. Sekarang semuanya itu udah serba high tech ya, ada aplikasi langsung untuk bisa trading ya kan, terus bisa ikutin sinyal-sinyal tadi gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita itu belajar hal baru. The more you learn, the more you earn. Oke. Kan? Oke Pak, Jadi terima kasih atas. Ya begitu. Jadi walaupun belum langsung trading uang real, bisa coba dulu di demo. Oke, sekali lagi bagi teman-teman viewers yang mau join, bisa langsung DM ke IG Live Valburi_Futures_Medan atau langsung datang ke kantor kita di Komplek Jati Junction, Perintis Kemerdekaan. Di linknya alamat bisa lihat di bio kita. Oke Pak, mungkin IG Live hari ini terima kasih atas sharing dan listen-nya Pak, untuk kita sangat menambah wawasan kita, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman viewers yang sudah join. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Stay tune ya, pasti akan lebih menarik. Terima kasih Pak. Thank you. Semua. Thank you.